Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah setia Masjid Agung Ruhama yang kami hormati, pagi ini saya beri judul menyongsong peringatan Nuzul Quran. Pemerintah menetapkan bahwa Nuzul Quran tahun ini jatuh pada hari Minggu malam Senin. Itu 17 Ramadan. Kita dan pemerintah daerah sudah menyepakati bahwa kegiatan Nuzul Quran ini dilakukan dengan mengundang qari dari Provinsi Aceh. Kita berharap kita semua dan keluarga bisa ikut pada malam Senin tersebut, karena setelah ba'da tarawih acara akan langsung kita laksanakan. Paling lama 1,5 jam. Kita akan melihat bagaimana qari-qari kita yang akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang di dalam tubuhnya terdapat 30 juz Al-Quran, atau orang sering sebut Al-Quran berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, Al-Quran di awal surah, dalam surah Ali Imran menyebutkan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Itu ungkapan yang disampaikan oleh Allah di awal Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini, satu ketetapan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Kita biasa ambil contoh, Pak Imam kita tadi itu hafal Al-Quran. Lalu orang kita yang tinggal di Aceh hari ini, karena dia hafal Al-Quran, akhlaknya mulia, Allah tingkatkan derajatnya. Ada yang sebulan penuh di Turki, ada yang sebulan penuh di Malaysia, ada yang sebulan penuh di Australia, bahkan ada beberapa orang yang sebulan penuh di Madinah dan di Mekah untuk menjadi imam di beberapa masjid. Pada sisi yang lain, ada instansi tertentu yang mempersyaratkan rekrutmen awal dari penerimaan tenaga yang dibutuhkan. Persyaratan pertama itulah adalah hafal Al-Quran minimal 10 juz. Ada penerbangan di dunia ini, katakanlah di Brunei Darussalam, penerbangan kita Garuda dan lain-lain, Arab Saudi dan beberapa negara-negara Eropa, memberikan syarat bahwa salah satu persyaratan diterima untuk menjadi pilot, untuk menjadi pelayan adalah mereka yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak usah ragu-ragu memberikan kesempatan dan waktu kepada anak-anak kita untuk belajar, membaca, menerjemahkan,
menghafal, mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena setelah dipelajari banyak mukjizat-mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebelum bulan Ramadan, ada orang Amerika yang menjadi misionaris yang ditugaskan ke Afrika, namanya Maryam. Beliau sudah memurtadkan ribuan orang-orang Afrika, bahkan masuk ke sekolah-sekolah. Pada saat dia membaca dan melihat salah satu ayat dalam Al-Quran, dia pelajari, dia hayati, dan Allah memberi hidayah. Maryam balik menjadi seorang muslimah yang sejati. Hari ini beliau menjadi penceramah, menjadi pendakwah. Masuknya orang-orang yang berilmu pengetahuan yang bergabung dengan umat muslim itu beda dengan kita. Kita datu ayah kita, begitu kita lahir sudah menjadi seorang muslim. Banyak Al-Quran di rumah yang kita beli atau diberikan oleh orang atau pemerintah, jarang kita buka. Tetapi bila orang-orang yang pertama mencari kebenaran, lalu mendapatkan isi Al-Quran, 1-2 ayat Al-Quran dia dapat, dia pelajari, maka keyakinannya luar biasa dengan Al-Quran. Adalah orang Jepang yang pertama sekali mempelajari bagaimana proses kehidupan yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ketika dia masuk Al-Quran, karena kebenaran yang terjadi bagaimana proses hidup manusia ini, dia menjadi muslim yang taat, muslim yang senantiasa menebarkan kebajikan, menebarkan dakwah dalam sisi kehidupannya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan ilmu yang kita pelajari, yang kita miliki pada hari ini, kita akan terus-menerus mencari ilmu, mempertahankan agama ini, mempertahankan Al-Quran ini. Mudah-mudahan generasi muda yang kita tinggalkan adalah generasi-generasi yang senantiasa cinta dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, orang sering menyebut masjid kita ini sebagai ikon Aceh Tengah. Lalu kita harus terbuka dengan segala sesuatu yang akan disampaikan oleh masyarakat pada hari ini. Kemarin pengurus Masjid Agung Ruhama bersilaturahmi dengan Bapak Majen TNI Edi Suprianto dan Ramah Ketiara. Kita coba berikhtiar, karena beliau adalah sosok yang begitu banyak membangun masjid beberapa tempat dengan pola dan sistem yang dia miliki. Insya Allah dengan keterbukaan kita pada hari ini, mudah-mudahan ada pihak-pihak tertentu yang memberi kontribusi untuk masjid kita. Karena di sini ada daurah pengajian setiap waktu, tidak pernah berhenti. Sebentar lagi ada pengajian lagi. Nanti ada pengajian ibu-ibu, anak-anak kita yang remaja masjid. Sore nanti juga ada pengajian, malam juga ada pengajian, pagi seperti ada pengajian. Oleh karena itu yang dibutuhkan jemaah hari ini adalah kenyamanan. Bagaimana dia cinta ketika sekali masuk masjid kita, dia kembali ke tempat ini. 2 hari yang lalu kami yang berbuka puasa di sini melihat bagaimana ada beberapa kelompok yang di depan, di samping sebelah selatan, di samping sebelah utara, yang kami ajak berbuka di sini. Mereka ajak keluarga. Alhamdulillah damai luar biasa. Saya bisa bayangkan inilah ciri seperti Masjid Mekah, Masjid di Nabawi, Baitur Rahman. Ada kelompok-kelompok anak-anak yang duduk berbuka puasa, dibimbing oleh orang-orang tuanya. Ini yang kita harapkan. Mari kita berikan kenyamanan secara bersama-sama. Mari kita berikan ikhtiar untuk kita bisa memberikan kontribusi untuk masjid ini, kebersihannya, keindahannya, dan insya Allah dalam beberapa dekade ke depan pihak yang membidangi masalah
Yang 3 bidang ini ada idarah, imarah dan riayah, sudah membuat rencana yang begitu teratur dan terukur, sampai nanti bagaimana kita ajak Bapak dan Ibu semua dan seluruh masyarakat Aceh Tengah untuk bisa mewakafkan kebun kopinya minimal 10 batang, 20 batang atau 1 hektar. Hasilnya kita sampaikan ke masjid, karena ada orang-orang yang hidup di masjid ini. Ada muazin, ada imam, ada satpam, ada cleaning service. Mereka dan kita semua butuh biaya 40 juta kurang sedikit setiap bulan untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memang menggantungkan hidupnya di masjid ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah barangkali suatu harapan kita bersama. Semoga pada malam 17 Ramadan kita bisa hadir membawa anak-anak kita seperti kita membawa ketika kita sholat tarawih. Tidak apa-apa mereka ribut. Kalau anak-anak ribut, paling kurang ada yang mendongkol di hati. Tapi kalau bapak-bapak berdiri ribut, kita harus lapor ke satpam. Kenapa ini? Nah, begitu kira-kira. Jadi ributnya anak-anak itu bagian dari bahasa sekarang, masjid ramah anak. Semoga di memorinya anak-anak ini ketika belajar, kita sholat, dia jalan-jalan, memberikan sesuatu yang lebih. Ketika dia kelak, dia akan ingat bahwa bapak-bapak yang jadi jemaah di Masjid Rahmah dulu memberikan kami keleluasaan. Walaupun seperti semalam ada sedikit dentuman, kami pikir kemarin semalam itu jatuh sesuatu, rupanya ada anak yang bawa mercun. Nah, ini yang barangkali kita waspadai ketika berangkat kita, jangan sampai anak-anak kita bawa mercun ke tempat ibadah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang dapat kami sampaikan. Harapan kami semua kita berkontribusi untuk rumah Allah ini, karena rumah Allah ini adalah milik kita bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.